Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Alubila dari 12 TKL 1. Di sini saya akan melakukan kegiatan rekursit Electrical Junior Technician. Pertama yaitu melakukan perawatan servis berkala. Untuk perawatan servis berkala, yang pertama yaitu pemasangan fender cover, kemudian mengkalibrasi alat ukur ammeter selektor kali 1 ohm. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengecek baterai. Di sini untuk mengecek baterai ada 3 jenis: pengecekan bodi, apakah bodi ada keretakan, ada kebocoran. Selanjutnya pengecekan tiktan baterai atau terminal baterai, apakah ada goyang pada tiktan. Dan selanjutnya pengecekan tegangan baterai menggunakan ammeter yang sudah dikalibrasi selektor ke 50 DC volt. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan prosedur pelepasan dan pemasangan baterai. Untuk melepas, kita lepas dari terminal negatif dulu, kemudian kita akan lepas terminal positif baterai. Sebaliknya, untuk memasang, kita pasang terlebih dahulu dari terminal positif, kemudian kita pasang dari terminal negatif. Yang keempat, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saringan udara. Apakah saringan udara kotor? Jika kotor, kita semprot dari bagian dalam. Kemudian yang kelima, pemeriksaan oleh engine. Pada pemeriksaan oleh engine, kita memeriksa volume dan vikositas. Apakah volume standar dan juga apakah vikositas atau kekentalan sudah baik. Selanjutnya yang keenam, pemeriksaan minyak power steering. Pada pemeriksaan minyak power steering, kita akan mengecek volume apakah sudah standar. Dan yang ketujuh, kita melakukan pemeriksaan minyak rem. Pada pemeriksaan minyak rem, kita mengecek volume apakah sudah standar atau belum. Selanjutnya yang ke-8, kita melakukan pemeriksaan sistem pendingin. Pada sistem pendingin, kita mengecek volume air reservoir pada tangki cadangan. Saat kita memeriksa, kita harus center apakah sudah standar atau belum. Selanjutnya yang ke-9 yaitu pemeriksaan sudut pengapian menggunakan alat ukur timing lamp. 2 buah kabel dihubungkan ke positif baterai dan negatif baterai. Kemudian satu kabel lagi kita sambungkan ke koil nomor 1, koil busi. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur sudut well. Sebelum itu, untuk sudut pengapian itu standarnya 8 derajat sebelum TMA atau idling. Nah, yang ke-10 ini mengukur sudut well. Untuk mengukur sudut well, kita menggunakan alat ukur bernama tune-up tester. 2 buah kabel disangkutkan ke terminal baterai positif dan negatif, dan satu lagi disangkutkan ke baut distributor yang ada di belakang koil busi. Nah, untuk sudut well standarnya di sini 56 plus minus 6. 52 plus minus 6. Selanjutnya yang ke-11 itu mengukur RPM. Untuk mengukur RPM sama juga menggunakan alat ukur tune-up tester. Untuk standar RPM yaitu 750 untuk mesin 4 silinder. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada charging system. Pada charging system, saya akan yang pertama itu pengecekan charging lamp, engine off dan engine on. Pada engine off, indikator kunci kontak harus on. Namun, indikator lampu charging pada dashboard harus menyala. Dan pemeriksaan engine on, kunci kontak harus starter, mesin harus menyala, dan indikator harus mati. Indikator lamp, charging lamp. Yang kedua itu pengecekan pemakaian full alternator. Pada pengecekan full alternator, mesin harus mati, dan pengecekan ini menggunakan gergaji besi. Kita cek apakah ada kemagnetan pada full alternator. Jika ada, berarti masih bagus. Selanjutnya yang ketiga, pengecekan arus. Sini pengecekan arus ada 2, tanpa beban dan dengan beban. Untuk tanpa beban, untuk pengecekan arus sini RPM 2300.
dengan tanpa beban, yaitu kita menggunakan alat ukur ampere ini, tang ampere. Untuk tanpa beban kita hubungkan ke coil warna putih. Selanjutnya kita kalibrasi tang ampere ke ampere DC. Oke, udah. Selanjutnya dengan beban. Untuk dengan beban RPM 2300 dan nyalakan sen kanan dan lampu headlamp. Kemudian untuk dengan beban ini harusnya ampernya harus lebih besar daripada tanpa beban, sekitar 70% nya. Selanjutnya pengecekan tegangan. Untuk pengecekan tegangan terbagi ada dua, yaitu tanpa beban dan dengan beban. Untuk pengecekan tegangan menggunakan ampometer, kalibrasi dahulu, kemudian tanpa beban RPM 2300, nyalakan mesin, kemudian selektor ampometer ke volt 50 DC volt, kemudian kita cek tanpa beban pada mur dan bodi. Selanjutnya yang dengan beban kita cek sama juga menggunakan ampometer, RPM 2300, mesin menyala. Sangkutkan pada mur atau baut dan bodi. Namun dengan beban harus lampu sen kanan dan lampu headlamp harus menyala. Oke, selanjutnya pemeriksaan sistem AC. Pada pemeriksaan sistem AC itu yang pertama kita lakukan yaitu membuka pintu-pintu pada mobil. Selanjutnya kita pasang fender cover pada bagian dalam mobil dan bagian kap mobil. Selanjutnya yang pertama itu ada pemeriksaan cara kerja kompresor, yaitu kita nyalakan mesin terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan blower satu saja, kemudian kita nyalakan AC dan kita lihat cara kerja kompresor, apakah kompresor bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan volume freon. Pemeriksaan volume freon pada kaca yang ada di depan, bagian depan mesin. Periksa menggunakan senter apakah jumlah freon mencukupi. Standarnya itu aliran pada kaca tidak ada ganggung. Selanjutnya itu yang ketiga pemeriksaan tekanan freon menggunakan alat ukur manifold gauge. Pada pemeriksaan tekanan ini kita harus memenuhi syarat, yaitu RPM 1500, blower nyalakan full, aux full, dan AC dinyalakan. Kemudian kita injak RPM 1500, kemudian kita cek low dan high-nya pada alat ukur manifold gauge. Untuk low-nya standarnya 21 sampai 36 PSI dan untuk yang high-nya itu di 199 sampai 228 PSI. Selanjutnya pemeriksaan kebocoran freon pada sistem AC menggunakan alat detektor. Kita periksa selang-selang pada alat ukur manifold gauge apakah ada kebocoran. Jika terdapat, alat detektor akan berbunyi. Selanjutnya pemeriksaan suhu udara di kabin kendaraan. Kita periksa suhu udara di kabin kendaraan menggunakan alat ukur termometer. Kita periksa untuk standarnya itu 17 ya. Selanjutnya itu pengecekan electrical system. Yang pertama yaitu kita pasang fender cover terlebih dahulu bagian dalam dan bagian luar. Ini untuk pengecekan yang pertama yaitu pengecekan sistem penerangan. Pada pengecekan sistem penerangan kita mengecek lampu tail, lampu headlamp, lampu sen dan hazard. Apakah lampu tersebut nyala atau mati. Kemudian kita mengecek sistem tambahan kelistrikan, yaitu pengecekan klakson 3 posisi.
dan pengecekan sistem mirror kanan dan kiri. Kita tekan apakah mirror berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya itu kita akan melepas dan memasang fuse atau relay yang putus sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP yaitu kita cabut dengan tang lancip atau menggunakan SST cabut relay atau fuse. Dan selanjutnya itu kita akan periksa sistem jaringan kelistrikan dari relay dan fuse yang rusak. Akan kita periksa menggunakan ampermeter kali 1 ohm. Untuk pemeriksaan relay kita bisa menggunakan ampermeter saja. Namun untuk pemeriksaan relay kita bisa menggunakan SST periksa relay dan ampermeter pada baterai. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan sistem pengaman. Untuk pengecekan sistem pengaman, sini kita akan melakukan pemeriksaan secara kerja remote. Kita tutup terlebih dahulu semua kaca pada mobil, kemudian kita tutup pintu mobil, masuk kap mobil, kemudian kita lock apakah terkunci, kemudian kita periksa ulang, dan jika sudah terkunci kita unlock, kita buka apa kunci merespon dan pintu terbuka. Kemudian kita tutup kembali pintu dan kita kunci kembali. Oke. Dan selanjutnya itu kita akan melakukan pengecekan motor starter. Pada pengecekan motor starter yaitu kita mengecek pull-in coil dan pull-in coil menggunakan alat ukur ampermeter. Kita kalibrasi dulu selektor ke kali 1. Untuk pemeriksaan pull-in coil kita mengecek terminal 50 dengan terminal C motor starter yang dihubungkan ke ampermeter selektor kali 1. Kita periksa apakah ada hubungan. Jika ada berarti masih bagus. Kemudian cek coil yaitu terminal 50 dengan ground motor starter. Kita periksa apakah ada hubungan. Jika ada hubungan berarti masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya pengecekan armatur. Untuk pengecekan armatur sini terbagi menjadi 2, pengecekan sirkuit terbuka dan pengecekan ground test. Untuk pengecekan sirkuit terbuka yaitu pengecekan antara komutator dengan komutator menggunakan alat ukur ampermeter selektor ke kali 1 ohm. Kita cek jika ada hubungan berarti masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu pada armatur pengecekan ground test. Untuk pengecekan ground test kita hubungkan komutator dengan armatur core menggunakan alat ukur ampermeter selektor ke kali 1. Kita periksa apakah ada hubungan atau tidak. Jika ada hubungan berarti tandanya ada kebocoran. Selanjutnya pemeriksaan fill-in coil. Di sini juga sama terbagi menjadi 2 yaitu sirkuit terbuka dan ground test. Untuk sirkuit terbuka di sini kita cek silang fill-in coil menggunakan alat ukur ampermeter skala selektor kali 1. Kita ukur silang fill-in coilnya. Jika terdapat hubungan berarti masih berfungsi dengan baik. Dan untuk pengecekan ground test kita mengecek fill coil dengan body yoke apakah ada hubungan atau tidak. Jika terdapat berarti tandanya ada kebocoran. Selanjutnya itu pemeriksaan pull-in coil test dan hold-in coil test. Pengecekan pull-in coil test yaitu kita hubungkan terminal C dengan negatif baterai dan bodi motor starter dengan negatif baterai, dan terminal 50 motor starter dengan positif baterai. Kita cetekan apakah pull-in coil test bekerja. Jika bekerja yaitu pinion tertarik keluar. Selanjutnya pemeriksaan hold-in test yaitu pemeriksaan pull-in coil namun pinion tertahan, yaitu pemeriksaan pull-in coil test ya, pinion tertahan. Selanjutnya itu pemeriksaan tes tanpa beban. Untuk pengecekan tes tanpa beban yaitu kita hubungkan terminal 30 dengan terminal negatif baterai.
body motor starter dengan negatif baterai dan terminal 50 motor starter dengan terminal positif baterai. Kita cetekan apakah pinion berputar. Jika berputar berarti masih bekerja dengan baik. Selanjutnya itu pengecekan tes dengan beban. Untuk pengecekan tes dengan beban yaitu trainer mesin, yaitu kita hubungkan kabel merah dengan positif baterai dan kabel hitam dengan negatif baterai. Kemudian kita nyalakan kontak starter kerja. Selanjutnya yaitu pengecekan voltage drop. Di sini pengecekan voltage drop itu bersamaan dengan pengecekan tes dengan beban, yaitu kita hubungkan ampermeter yang selektor kali 50 DC. Kita hubungkan ampermeter ke baterai, kemudian kita cek arus yang dihasilkan harus lebih rendah daripada sesudah di starter. Misal sebelum di starter terdapat hasil 9 volt dan setelah starter ampermeter tertempel dengan baterai hasilnya 11 volt, itu harus kita kurang 11 dikurang 9, bisa terdapat hasil 2 volt. Untuk standarnya itu maksimal 3 volt. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.